Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda merasa Tuhan seolah terlalu lama mempersiapkan sesuatu dalam hidup Anda? Kita sudah berdoa, berusaha, dan menantikan pertolongannya. Tetapi sepertinya tidak ada perubahan. Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja bukan di sekitar kita terlebih dulu, melainkan di dalam diri kita. Tuhan sedang membentuk hati dan karakter kita agar siap menggenapi rencananya yang mulia. Tema perenungan Gema hari ini adalah Tuhan mempersiapkan orangnya. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah bekerja secara tergesa-gesa. Ia membentuk, mengajar, dan menempa setiap orang yang hendak dipakainya untuk kemuliaannya. Namun sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar tidak hanya mengerti kebenaran-Mu, tetapi juga bersedia dibentuk melalui setiap proses yang Engkau izinkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Tuhan selalu menyiapkan orang untuk menggenapi agendanya di dunia. Agenda Tuhan itu tidak selalu berhubungan dengan rencana keselamatan kekal yang tidak akan dan tidak mungkin berubah. Daud didaulat menjadi raja teragung yang pernah dimiliki bangsa Israel. Tuhan memakai waktu 13 tahun untuk menyiapkan Daud. Perhatikan bahwa persiapan utama bukan persiapan teknis, tetapi penggemblengan kualitas hati melalui serangkaian peristiwa yang memaksa Daud untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kisah tentang kehidupan Daud ini bisa kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 4. Dan itu juga tercemin dalam tulisan Mazmur-Mazmurnya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang Yusuf, seorang bocah tengil, bocah yang menyebalkan di usia 17 tahun. Tuhan membuat kurikulum khusus baginya selama 13 tahun untuk membuang kebodohannya dan memulihkan luka hatinya agar siap menjadi orang nomor 2 di kerajaan paling berpengaruh pada zamannya. Puncaknya, Tuhan yang panjang sabar memakai waktu 40 tahun untuk menghancurkan kesombongan Musa agar siap memimpin umat pilihan Allah pada 40 tahun terakhir sisa hidupnya dalam Keluaran 2-4. Petrus dan Yohanes adalah nelayan sederhana dan tidak terpelajar yang menyambung reformasi Yesus Kristus dalam tatanan kehidupan spiritual bangsa Yahudi yang sudah diserongkan oleh para pemuka agama dan para pemimpin bangsa Yahudi waktu itu. Keberanian Petrus dan Yohanes bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan hasil dari 3 tahun mengikut Kristus. Hidup bersama dan mengikut Kristus membuat mereka bisa setiap saat melihat cara Kristus melayani, mengajar, menyembuhkan orang sakit, memulihkan luka masa lalu, bergantung kepada Bapanya, berdoa dan sebagainya. Mereka juga pernah magang saat diutus untuk melayani. Semua ini adalah persiapan para murid untuk meneruskan pekerjaan Sang Guru Agung dalam mereformasi dunia. Jadi untuk reformasi di tahun 1517, Tuhan pasti telah menyiapkan Martin Luther.
Biografi Martin Luther memaparkan karya Tuhan sepanjang perjalanan hidup Luther. Saudaraku, adalah penting bagi kita untuk memberi diri dipersiapkan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Di tengah dunia yang berjalan dengan ritme yang sangat cepat dan berpihak pada keinstanan, kita diajak untuk memikirkan fakta bahwa Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dalam menyiapkan orang-orangnya untuk melakukan agendanya. Berkaca dari kebenaran ini, mungkinkah kita sudah terlalu terburu-buru mengizinkan seseorang melayani di gereja sebelum ada persiapan yang cukup yang diberikan kepada orang tersebut? Mungkinkah tidak ada reformasi lanjutan karena kita tidak pernah menyiapkan diri? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap orang yang hendak Engkau pakai harus lebih dulu dibentuk oleh Engkau ya Allah. Ajarlah kami untuk sabar dalam proses, setia dalam pembentukan, dan rendah hati dalam ketaatan. Kami mau memberi diri untuk dipersiapkan oleh-Mu, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.